Hari itu, dunia kembali menahan napas. Tepat siang tadi, rudal-rudal balasan meluncur dengan kecepatan tinggi, menembus langit yang biasanya tenang di atas pusat kota Israel. Dentuman keras terdengar hingga ke pemukiman penduduk, mengguncang gedung-gedung dan menyisakan kepanikan mendalam di antara rakyat. Asap tebal membumbung dari beberapa titik, menjadi pertanda bahwa sebuah babak baru dalam konflik Timur Tengah telah dimulai. Semua ini adalah buntut dari yang terjadi beberapa hari lalu. Jet-jet tempur milik militer Israel menyerang keras sebuah wilayah vital di Damaskus, bangunan Kementerian Pertahanan Suriah yang letaknya tak jauh dari kompleks Istana Presiden. Sebuah pesan yang tidak hanya menghantam batu dan beton, tapi juga harga diri sebuah bangsa. Dunia pun menyorot. Salah satu yang paling vokal adalah Republik Rakyat Cina. Dalam pernyataan resmi yang dibacakan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Lin Jian, Beijing mengecam keras aksi militer Israel. Kedaulatan dan integritas teritorial Suriah harus dihormati, tegasnya. Ia menambahkan bahwa di tengah gejolak yang tak kunjung reda di Timur Tengah, semua pihak semestinya menahan diri. Tidak seharusnya ada tindakan yang memperparah eskalasi lanjutnya. Namun apa yang dilakukan Tel Aviv justru sebaliknya. Dengan dalih melindungi komunitas Druze, kelompok minoritas yang memang memiliki keterkaitan budaya dengan wilayah pendudukan, Israel melancarkan serangan ke wilayah Suwaida, Suriah Selatan. Mereka menyatakan bahwa ada ikatan erat antara komunitas Druze di Suriah dan yang berada di Israel. Tapi narasi ini dianggap banyak pihak sebagai pembenaran atas campur tangan yang bisa memicu perang lebih luas. Bentrokan berdarah antara milisi Druze dan kelompok Badui yang terjadi pada hari Ahad 13 Juli lalu memang menciptakan ketegangan tersendiri di Suwaida. Akibatnya lebih dari 30 orang dinyatakan tewas dan hampir 100 lainnya mengalami luka-luka. Tapi bukankah tugas dunia adalah meredam api, bukan menyiramnya dengan bensin? Kini, balasan datang. Rudal-rudal diluncurkan dari wilayah Suriah sebagai bentuk pembalasan atas penghinaan yang dirasakan. Targetnya jelas, pusat kota di Israel. Bukan hanya instalasi militer, tapi juga titik-titik yang selama ini dianggap aman dan tak tersentuh. Salah satu jenderal Israel, yang selama ini dikenal tanpa kompromi, hanya bisa menatap reruntuhan dengan mata kosong. Dalam pernyataan lirihnya, ia mengakui, "Saya tak pernah membayangkan ini akan terjadi di tanah kami sendiri." Situasi kini berubah. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang selama ini berdiri gagah memerintahkan penyerangan demi penyerangan, mulai terlihat goyah. Informasi dari dalam menyebutkan bahwa tekanan politik dan publik mulai menghimpit dirinya. Ia kini mulai panik atas dampak dari keputusannya sendiri. Hari ini, dunia menyaksikan bahwa setiap tindakan militer, sekecil apapun itu, selalu memiliki konsekuensi. Israel bukan hanya kehilangan fasilitas atau prajurit, tapi juga kehilangan kepercayaan bahwa kekuatan bisa membungkam semua suara. Dan di balik kepulan asap itu, sebuah pesan pun menggema dari timur, bahwa yang tertindas tak akan diam selamanya. Jika informasi ini membuka wawasan Anda, jangan lupa untuk like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Damaskus tidak lagi memberi peringatan. Hanya hitungan jam setelah kantor kepresidenan Suriah dihantam rudal Israel, langit di atas Tel Aviv berubah menjadi mimbar kematian. Serangan balasan Suriah datang tanpa pengumuman, tanpa aba-aba, hanya dentuman yang menggetarkan kaca-kaca gedung elit dan suara sirene yang telat seperti biasa. 350 prajurit IDF tewas di tempat.
Mereka berjaga di sekitar kantor Perdana Menteri Israel, namun nyatanya tak ada satupun yang bisa berjaga dari kematian itu sendiri. Serangan presisi tinggi menghantam barikade utama, membuat bangunan di sekitarnya luluh lantak seperti kertas tisu dihantam palu godam. Para saksi mata menggambarkan suasana seperti neraka yang dipotong langsung dari film perang. Hanya saja, kali ini tanpa aktor dan tanpa sutradara. Bau daging terbakar bercampur dengan aspal yang meleleh, dan suara tangis tentara yang selamat memecah malam.